Kembang kenanga. Kenanga atau Cananga odorata adalah nama bagi sejenis bunga dan pohon yang menghasilkannya. Ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan, yaitu kelompok cananga, forma Marchophylla stains, dan ilang-ilang, forma Genuina stains. Cananga memiliki cabang tegak lurus terhadap batang, sedangkan ilang-ilang memiliki cabang yang terkulai dan daun lebih kecil. Selain itu, masih dikenal pula kenanga perdu, Cananga odorata fruticosa, yang banyak ditanam sebagai hiasan di halaman rumah. Kenanga biasa merupakan tumbuhan asli di Indonesia dan ilang-ilang tumbuhan asli Filipina. Kenanga lazim pula ditanam di Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Di Indonesia, bunga kenanga banyak menempati peran di dalam upacara-upacara khusus, misalnya dalam upacara perkawinan. Kenanga adalah flora identitas Provinsi Sumatera Utara. Morfologi kenanga. Cananga odorata var. Macrophylla tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara, akustik. Memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian. Dan lebih menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tadah hujan. Daunnya hijau halus, mengilap, runcing dengan margin bergelombang. Bunganya terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan, visualisasi bentuk seperti bintang laut, serta dapat menghasilkan minyak biang, cananga oil yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Ilang-ilang juga berupa pohon, tetapi tidak setinggi pohon kenanga biasa. Kenanga perdu yang biasa ditanam di halaman rumah, hanya bisa tumbuh paling tinggi 3 meter. Kenanga tumbuh subur di daerah tropis dengan ketinggian di bawah 1200 mdpl. Kenanga paling baik tumbuh di daerah di mana suhu di siang hari berada dalam kisaran 20–30 derajat Celcius dan dapat mentoleransi suhu 16–34 derajat Celcius. Dengan pH tanah 5–6,5 dan curah hujan tahunan rata-rata 1,500 sampai 2,000 mm kubik. Dalam budidaya kenanga, menabur langsung benih adalah hal biasa. Benih ditempatkan sedalam 5 cm di lubang tanam. Jarak tanam setidaknya 6 tanda kali 6 meter. Produksi minyak asiri kenanga. Kenanga dapat mencapai produksi minyak asiri penuh ketika berumur sekitar 10 tahun. Setiap pohon dapat menghasilkan sekitar 120 kg bunga per tahun dan menghasilkan 350 gram minyak esensial. Minyak esensial ini dapat digunakan oleh industri makanan, terutama dalam rasa buah persik dan aprikot. Bunga dan minyak esensial yang diperoleh dari bunga kenanga memiliki aktivitas anti jamur, antiseptik, antipruritik, penenang, dan dapat menurunkan tekanan darah serta menurunkan demam. Bunga keringnya dapat digunakan dalam pengobatan malaria dan bunga segar dijadikan pasta untuk mengobati asma. Daun kenanga dapat digunakan dalam pengobatan diare pada bayi sera, mengobati gatal dan bisul. Produksi minyak asiri dari kenanga masih terkendala karena kurangnya bahan baku bunga kenanga, walaupun di beberapa daerah di Indonesia telah aktif memproduksi minyak asiri. Permintaan ekspor minyak asiri yang terus meningkat tidak disertai dengan pengadaan bahan baku yang mencukupi. Luas areal kenanga di Jawa Barat tahun 2016 adalah 44 hektare, namun hanya 21 hektare areal produktif dengan produk berupa 10 ton minyak asiri.
Upaya peningkatan produktivitas minyak asiri dilakukan dengan menambah tegakan kenanga atau dengan memperluas lahan yang ada dan mengadakan peremajaan tanaman kenanga yang telah tua. Benih kenanga yang berkualitas harus memenuhi standar benih bermutu. Mutu benih meliputi mutu fisik, genetik, fisiologi, dan patologi. Mutu genetik berarti benih mempunyai identitas genetik murni dan mantap, apabila ditanam dapat menunjukkan hasil yang homogen sesuai dengan deskripsi pemulihannya. Mutu fisiologi adalah mutu benih yang ditentukan oleh viabilitas benih yang mampu menghasilkan tanaman yang normal. Penyediaan benih membutuhkan penelitian khusus. Permasalahannya adalah benih kenanga cukup sulit dikecambahkan karena lambatnya proses perkecambahan. Umumnya, kenanga akan mulai berkecambah dan tumbuh setelah disemaikan selama 4-6 minggu. Standardisasi. Produk utama yang dimanfaatkan dari kenanga adalah minyak kenanga yang didistilasi dari bunga kenanga. Minyak asiri yang dihasilkan merupakan metabolit sekunder. Minyak ilang-ilang dinyatakan aman oleh Flavor and Extract Manufacturers Association, FEMA. Standardisasi kualitas fisik minyak kenanga berdasarkan dengan SNI 0639991005. Parameter standardisasi tersebut meliputi warna, bau, kelarutan dalam alkohol, indeks bias, dan berat jenis minyak yang dihasilkan. Perlakuan pra dan pasca panen seperti waktu dan cara panen. Sortasi dan penyimpanan bunga sebelum penyulingan sangat berpengaruh terhadap mutu minyak yang dihasilkan. Pemanenan yang selektif dengan memanen bunga yang sudah mekar berwarna kuning atau hijau kekuningan, masak fisiologis, dapat menghasilkan rendemen dan mutu minyak yang tinggi. Selain standar nasional, minyak kenanga telah memiliki standar internasional, ISO 3036/2004. Komponen utama penyusun minyak kenanga adalah karyofilen, 36,44%. Analisis metabolomik. Minyak asiri yang diperoleh melalui distilasi uap dari ilang-ilang dewasa digunakan dalam industri kosmetik sebagai komponen utama pembuatan parfum dan pewangi. Senyawa aktif dalam minyak asiri ini juga digunakan sebagai komponen aktif yang memiliki sifat antibakteri dan senyawa aromaterapi. Studi senyawa organik volatil, VOC, dari kenanga yang dilakukan Gaidow et al. 1986 menunjukkan adanya senyawa VOC berupa terpen benzenoid dan fenilpropanoid. Bunga kenanga dapat menghasilkan VOC yang berbeda dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda pula. Umumnya, makin dewasa bunga ilang-ilang maka akan makin kuat juga aromanya. Jin et al. 2015 melakukan penelitian untuk menentukan intensitas total dan diversitas aroma bunga kenanga selama tahap perkembangan, serta total minyak asiri yang dianalisis dengan GCMS. Analisis peak terhadap Ra atau jumlah relatif, persen, yang dihasilkan menunjukkan bahwa germakrin, beta-karyofilen, alpha-farnesene, dan alpha-bergamotene menjadi senyawa dominan dalam tahap perkembangan bunga ilang-ilang. Germakrin dan beta-karyofilen jumlah relatifnya menurun seiring perkembangan bunga, sedangkan alpha-farnesene dan alpha-bergamotene makin meningkat seiring perkembangan bunga ilang-ilang. Minyak asiri kenanga diklasifikasikan menjadi 4 kualitas yang ditentukan oleh komposisi senyawa kimianya, yaitu grade I, grade 2, grade 3, dan ekstra. Hanya kualitas ekstra saja yang digunakan dalam parfum. Grade I dan 2 digunakan dalam kosmetik, sedangkan grade 3 atau senyawa sintetiknya digunakan dalam pembuatan sabun. Aroma ilang-ilang kompleks terdiri dari kombinasi aroma floral, specy, balsamic, fruity, woody, dan medicinal notes.
Kualitas ekstra memiliki karakteristik berupa warna kuning pucat dengan aroma bunga dan sedikit manis, lembut. Ilang-ilang kualitas sedang berwarna kekuningan. Beraroma sangat manis namun beraroma balsam dan kayu, sedangkan untuk kualitas 3 berwarna kekuningan, sangat balsamik, dan manis. Minyak asiri kenanga diproduksi melalui distilasi pada bunganya. Bunga yang digunakan adalah yang masih segar dan yang dipisahkan ialah air dan uapnya. Ekstraksi yang dilakukan akan menghasilkan beberapa fraksi minyak yang berbeda pula kualitasnya. Fraksi minyak tersebut biasanya dipisahkan dengan distilasi gravitasi spesifik. Minyak kualitas ekstra merupakan fraksi terbesar hampir setengah produk distilasi. Fraksi ini diperoleh setelah setengah jam pertama distilasi dengan gravitasi spesifik 0,965. Minyak kualitas I diperoleh setelah 3 jam distilasi dengan gravitasi spesifik 0,945-0,955. Minyak kualitas 2 merupakan minyak yang diperoleh setelah distilasi selama 4-6 jam. Minyak ini memiliki gravitasi spesifik 0,932-0,940 dan kualitas 3 diperoleh setelah 6 jam distilasi dan dapat dilanjutkan hingga 16 jam distilasi. Gravitasi spesifiknya sekitar 0,905-0,910. Pemalsuan minyak kenanga sering terjadi dengan melakukan pencampuran beberapa fraksi minyak. Untungnya, pencampuran ini tidak akan memengaruhi kemurnian minyak karena semua fraksi berasal dari sumber botani yang sama. Pencampuran yang terjadi juga dapat dilakukan dengan menambahkan sejumlah senyawa seperti linelyl asetat, benzil asetat, geraniol sintesis, metil benzoate, benzil alkohol, serta metil salisilat. Karena itu, gravitasi spesifik biasanya dianggap sebagai cara paling efektif untuk memverifikasi kualitas minyak. Namun, baru-baru ini ditemukan bahwa memanaskan minyak kualitas 3 akan meningkatkan gravitasi spesifik dari 0,9 hingga 0,95 yang berarti menjadi minyak kualitas ekstra. Karakterisasi metabolomik minyak kenanga sudah banyak dilakukan, salah satunya oleh Brockle DKK 2013. Karakterisasi yang dilakukan menggunakan GCXCGC-TOFMS. Analisis fraksinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 161 senyawa penyusun minyak kenanga. Menurut Kristiawan DKK 2008. Metode isolasi konvensional minyak kenanga memiliki efisiensi rendah serta kemungkinan degradasi senyawa. Pemrosesan modern yang ada dapat meningkatkan kualitas ekstraksi namun dengan kos yang tinggi. Proses isolasi baru dikembangkan dengan metode Instantaneous Controlled Pressure Drop (DIC). Proses ini berdasarkan dengan efek termomekanikal yang diinduksi dengan bahan mentah pada periode waktu yang singkat ke aliran jenuh. Dibandingkan dengan distilasi uap, proses DIC lebih cepat dan menghasilkan rendemen minyak secara langsung yang mengandung fraksi teroksigenase. Jumlah LOC dan HOC dalam minyak lebih besar dibanding ekstraksi kloroform. Proses DIC sangat efisien untuk isolasi dan dapat digunakan sebagai pretreatment untuk pengembangan ekstraksi senyawa non-volatil.